Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukrina Umar, SPD. Saya mahasiswa PTG Galang Jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 dengan LPTK penyelenggara Universitas Hairun Ternate. Saya mengajar di kelas 6B SD Islamia 1 Kota Ternate. Terima kasih. Alfitra, Ataya, hadir. Bima, hadir. Cahya, hadir. Murafifa, hadir. Nanti bahasa-bahasa. Farhan, hadir. Ana, hadir. Asnia, hadir. Istiqamah, hadir. Arif, hadir. Jailani, Nur Sakina, Sinta, Sakira, Tritania, Abdul Wahid, Dina, Putri, Moja. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar materi kita hari ini yaitu muatannya bahasa Indonesia dan IPA, dua mata pelajaran. Pertama kita belajar tentang bahasa dulu, materi tentang jagung, pertumbuhan jagung, baru kita masuk pada mahkota bunga, yaitu tema selamatkan makhluk hidup, subtema tumbuhan sahabatku, yaitu pembelajaran 1, muatan yang ibu bilang tadi, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Jadi ibu tadi menerangkan IPA dulu, bahasa Indonesia dulu, selesai bahasa Indonesia tentang pertumbuhan jagung, kalian membaca tentang paragraf, kemudian masuk yang kedua yaitu tentang bunga sempurna. Jadi yang pertama ini kalian belajar dulu tentang bahasa Indonesia, tentang pelajaran bahasa Indonesia yaitu pelajaran tentang pertumbuhan jagung. Nanti kedua selesai kalian mengisi dengan mengerjakan lembaran kerja siswa. Kedua selesai itu kalian lanjut kerja dengan evaluasi bahasa Indonesia 5 nomor saja. Setelah itu selesai, ibu akan kalian lanjutkan dengan
pelajaran IPA. Selesai Ibu menerangkan tentang bunga sempurna. Selesai kalian mengerjakan tugas kelompok, baru kalian selesai kumpul, baru kita selesai. Ini cuma 2 mata pelajaran saja ya. Boleh anak-anak? Iya. Ibu mau bertanya, hari ini siapa yang datang terlebih awal? Oh, Aira. Ya, Aira maju ke depan. Aira, doa sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Kita berdoa dulu sebelumnya kita masuk pelajaran. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Kalian sudah menunjukkan sikap disiplin kalian dalam hal untuk menuju cita-cita ke depan. Kalau kalian mau sukses, kalian harus tanamkan disiplin mulai dari sekarang. Siapa yang mau sukses? Siapa? Ya, semua alhamdulillah begitu. Kalau mau sukses berarti kalian harus tanamkan jiwa disiplin untuk mencapai kalian punya cita-cita yang akan datang. Oke lah, baiklah. Satu orang sebelum kita memulai, satu orang Viva tampil ke depan memimpin sebuah lagu. Cara membawakan sebuah lagu. Lagu apa anak-anak? Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Viva untuk kali ini. Kembali duduk. Ya anak-anak, tadi kita menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. dengan semboyan. Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu artinya? Siapa yang tahu? Coba Aira. Berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, tepuk tangan buat Aira. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila berarti kalian sudah menanamkan jiwa nasional. Ya, dengan tadi yang Ibu tanya, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. yang artinya Berbeda-beda
pelajaran menerima dengan senang hati karena kelas kita sudah bersih. Anak-anak, hari ini kalian bahagia tidak? Bahagia. Alhamdulillah. Kalau kalian berbahagia, berarti kalian siap menerima pelajaran hari ini. Siap? Siap. Nah, anak-anak, sebelum Ibu awali pelajaran kita hari ini, Ibu mau kalian melihat buku sampul. Sebelum Ibu kita memasuki pelajaran hari ini, Ibu mau mengadakan literasi, artinya menyimak, membaca, dan menulis. Coba kalian perhatikan gambar apa yang ada di sampul buku. Hewan, manusia, dan tumbuhan. Terus apa yang ada dalam buku situ? Apa yang ada pada buku tersebut? Apa judul buku? Selamatkan makhluk hidup. Pernahkah kalian membaca buku ini di mana saja? Di sekolah, di rumah. Berarti kalau kalian belajar di sekolah dan di rumah, berarti kalian tepat menjadi anak yang pintar. Siapa yang punya cita-cita jadi dokter? Siapa? Sinta, siapa nih? Dina dan Isti. Putri, terima kasih ayah. Mudah-mudahan cita-cita kalian tercapai. Amin. Nah, anak-anak, kalian buka buku tentang literasi. Literasi artinya menyimak, membaca, dan menulis. Kalian amati gambar yang ada pada buku dan kalian membaca. Ibu berikan waktu 3 menit. Dari sekarang, ayo. Baca dari halaman 1 sampai halaman 6. Buka, lihat gambar, terus kalian baca-baca. Sudah baca semua? Sudah. Ibu akan memberikan 5 soal. Boleh anak? Boleh. Sekarang kalian keluarkan buku tulis. Soal yang ke-1. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman jagung? Apa yang kalian ketahui tentang tanaman jagung? Apa yang kamu ketahui tentang tanaman jagung? Apa kalian ketahui tentang tanaman jagung? Yang kedua, apa manfaat dalam kehidupan? Apa manfaat dalam kehidupan? Apa manfaat dalam kehidupan? Yang ketiga, apa yang ingin kalian ketahui? Apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Tentang tumbuhan sebagai sumber makanan. Yang keempat, apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Apa manfaat tumbuhan
jawabannya. Diskusi teman. Tapi tidak ada suara ya. Diskusi dengan sudah selesai? Kalau sudah selesai, kelompok 1 Ibu Poli Aira maju ke depan membacakan hasil dari pertanyaan tadi. Terus kelompok 3 Cahaya maju ke depan. Membacakan nanti berikut kelompok 2 dan kelompok 4 berikut ini. Suara besar. Apa yang kamu ketahui tentang jagung? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Apakah teman yang lain punya jawaban yang sama? Sama. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Berikut coba kelompok 3 membacakan hasil nomor 2. Apa manfaatnya dalam kehidupan? Pertama, manfaat bagi manusia sebagai sumber energi. Kedua, melancarkan pencernaan. Ketiga, menangkal efek radikal bebas. Empat, menjaga kesehatan mata. Oke, jadi manfaat dari jagung yaitu pertama sumber energi bagi manusia. Kedua, melancarkan pencernaan. Yang ketiga, efek radikal, itu penyakit dari luar yang tidak baik masuk ke dalam tubuh kita, karena sudah kita tubuh kita diisi dengan makanan, berarti sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, kuman tidak bisa masuk. Yang keempat adalah tadi menjaga kesehatan mata. Oke, terima kasih buat kelompok 1 dan kelompok 3. Beri tepuk tangan. Silakan duduk. Kelompok 2 dan kelompok 4 maju ke depan. Kelompok 4. Apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah hasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Berikut kelompok 4. Apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Pertama, menyerap dioksida serta menangkap oksigen. Kedua, tumbuhan sebagai sumber makanan. Soal kelima. Apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan? Manusia dan hewan tidak akan memiliki sumber makanan. Bumi akan geser sehingga kehidupan akan berakhir. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman kita yang masih ke depan. Oke, kembali ke tempat. Oke, kalian sudah menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Tadi hasil kesimpulan yang tadi, jagung adalah makanan pokok orang Indonesia. Jadi jagung yang punya manfaatnya seperti apa tadi yang kalian jawab, Faiz? Nomor 2 tadi? Manfaatnya untuk Sumber energi. sumber energi. Sebagai sumber energi, menangkap
bagikan teks tentang tanaman jagung. Kalian baca, terus kalian simpulkan. Jadi sebelum kalian baca buku, jangan ambil dari depan, Bapak, saya mau baca di depan. Jangan apa? Sebelum kalian mengamati, baca kembali teks yang Ibu bacakan. Ibu menjelaskan sedikit tentang tumbuhan jagung. Perhatikan dulu, tidak ada lipat tangan semua, tidak ada yang pegang pena. Semua dilipat supaya Ibu menerangkan. Sebentar kalian menjawab tentang paragraf. Ide paragraf kalian sudah bisa menjawab. Jadi menentukan ide pokok paragraf. Jadi ide paragraf atau bagasi utama adalah sebuah topik yang dibahas dalam sebuah paragraf. Jadi sebuah paragraf atau ide adalah pokok atau gagasan utama yang adalah sebuah topik yang dibahas dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan. Kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik. Jenis paragraf ada 3 macam, yaitu yang pertama deduktif. Deduktif itu dia berada di awal kalimat atau paragraf. Sedangkan
Coba perhatikan ke depan semua. Jangan dulu membaca. Ini adalah gambar apa anak-anak? Jagung. Ini jagung yang masih kecil. Jagung itu ditanam bijinya. Ini yang dinamakan dengan jagung. Kalau dia sudah panen itu dia masuk pada masa 3,5 bulan sampai 4 bulan. Kalau dia sudah siap panen, dia mempunyai warna rambutnya kecoklatan. Rambutnya apa? Kecoklatan. Berarti dia sudah siap panen. Daunnya sudah hijau menguning. Berarti dia sudah siap untuk panen. Inilah jagung, pertumbuhan jagung. Jagung itu mulai pada usia 5 hari petani menanam, tanam bijinya 5 hari baru dia tumbuh tunas. Ini sudah menjelang 1 bulan. Ini prosesnya pertumbuhan tanaman jagung. Ini tanaman jagung, ini perkebunan jagung. Ini dia sudah siap panen. Petani sudah siap panen pada masa memasuki bulan ke-3 bulan setengah atau ke-4 atau 3 bulan ke-3 atau bulan ke-4. Tapi minimal petani itu dia panen 3 bulan setengah itu jagung sudah panen. Setelah mereka panen, manfaatnya jagung untuk apa? Bisa dimakan sebagai orang Indonesia punya makanan pokok. Terutama orang Madura. Madura punya makanan khas, makanan pokok adalah jagung. Boleh paham? Boleh. Jadi jagung itu dia siap panen. Kalau kalian punya pohon jagung di rumah, kalau jagung itu sudah siap panen, jagung itu punya rambut, kalian perhatikan. Dia berambut sudah berwarna kecoklatan. Daunnya warna hijau kekuningan. Kalau dia sudah siap panen, berarti jagung tersebut sudah siap panen untuk dipetik dan untuk dimakan. Sebagian petani menjual ke pasar. Oke, berikut kalian sudah paham apa itu tentang jagung dalam paragraf 1? Paragraf 1 menceritakan tentang apa? Jadi jagung adalah salah satu makanan pokok orang Indonesia. Paragraf kedua. Berarti petani apa tadi? Siap memanen apabila jagung sudah siap untuk dipanen. Jangka waktu berapa bulan tadi Bu ya? 3 sampai 4 bulan atau 4 bulan. Baiklah, kalian sudah membaca. Ibu akan membagikan lembaran LKS. Ibu akan membagikan lembaran kerja LKPD. LKPD singkatan dari lembar kerja peserta didik. Apa? Lembar kerja peserta didik. Oke, Ibu akan membagikan. Ini per kelompok kerja, per kelompok ya. Jadi 1 orang yang menulis. Tulis nama, jangan lupa nama dan teman-teman yang beranggotakan 5 orang.
Ya. Oke, ibu saya ganti materi berapa nih? Jadi tumbuhan itu kita tadi memasuki pada pertumbuhan tanaman jagung. Jadi jagung itu dia mempunyai bakal biji. Jagung itu mempunyai batang atau tidak? Punya. Dia mempunyai batang, dia mempunyai akar, dia mempunyai daun, dia mempunyai buah. Nah, terus kalau kita masuk pada
tanaman jagung. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman jagung? Apa yang kamu ketahui tentang tanaman jagung? Apa kalian ketahui tentang tanaman jagung? Yang kedua, apa manfaat dalam kehidupan? Apa manfaat dalam kehidupan? Apa manfaat dalam kehidupan? Yang ketiga, apa yang ingin kalian ketahui? Apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Tentang tumbuhan sebagai sumber makanan. Yang keempat, apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Sudah? Yang kelima, apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan? Apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan? Setelah kalian menulis, kalian diskusikan dengan teman ya, mencari jawabannya. Diskusi teman, tapi tidak ada suara ya. Siapa yang sudah? Saya. Oke, kalau sudah, itu mau bertanya. Paragraf 1 menceritakan tentang apa? Kita kelompok, jawab. Ayo. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Oke, jagung dijadikan sebagai makanan pokok. Paragraf kedua, coba kelompok 3 menjawab. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2 dan kelompok 1. Kelompok 2 membacakan paragraf 3. Proses terjadinya pembuahan pada biji jagung. Ulang. Proses terjadinya pembuahan pada biji jagung. Oke, proses terjadinya tumbuhan pada biji jagung. Kelompok keempat. Buah jagung yang siap dipanen dan langsung dimakan pada biji jagung. Oke, buah jagung yang apa? Jagung yang siap dipanen Buah jagung yang siap dipanen, dan bagian yang dimakan oleh manusia adalah yang bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. biji jagung. Kelompok keempat, 5. Kelompok 5. Petani harus menanam kembali biji jagung yang tua dan disinilah mulai lagi perkembangan jagung. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat semuanya. Oke, terima kasih. Tadi berarti paragraf 1 sampai paragraf 5 dia berkaitan. Jadi paragraf pertama menceritakan tentang jagung adalah makanan pokok orang Indonesia. Paragraf kedua menceritakan tentang seorang petani jagung. Oke, paragraf ketiga tentang bunga jagung. Oke, ketiga. Buah jagung yang siap dipanen dan bagian yang dimakan oleh manusia adalah Oke, yang keempat. Yang kelima. Petani harus menanam kembali biji agar dapat tumbuh jagung yang baru.
5 menit, satu soal 1 menit ya. Satu soal 1 menit dibaca langsung dijawab. Karena kita mau lanjutkan IPA, pelajaran IPA. Menit, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Boleh buat soal? Soalnya gampang atau susah? Gampang. Waktu tinggal 2 menit. Ya.
Disebut dengan apa? Tangkai. Disebut dengan apa? Tangkai. Tangkai sari. Nah, ini di dalam bakal buah, di dalam bakal bunga ada apa? Bakal biji. Bunga yang sempurna ada apa? Coba sebutkan. Terus ada apa? Dan Menansari. Coba tadi kan semua sudah disebutkan. Coba Aira diulang kembali. Bunga yang sempurna. Pertama ada apanya? Mahkota, Ah, terus benang sari, benang sari, kelopak, kelopak, dasar bunga, dasar bunga, tangkai bunga, tangkai bunga, bakal biji, bakal biji, tangkai putih, tangkai putih, kepala putih, tangkai sari, kepala sari. kepala sari. Ya, jadi yang disebut dengan bunga sempurna berarti bunga itu dia sudah mempunyai bagian-bagian yang sempurna. Kalau kalian sudah bisa tahu tentang apa bunga yang sempurna, mahkota bunga, berarti coba Queen maju ke depan. Queen maju ke depan. Queen maju ke depan. Tulis yang pertama apa? Apa yang pertama? Mahkota. Yang kedua siapa bisa maju? Yang kedua, ayo. Saya. Kedua, Queen, terima kasih. Duduk kembali ke tempat. Yang ketiga, siapa yang bisa yang ketiga? Usman? Coba Usman, yang ketiga. Yang keempat, terima kasih Usman, silakan duduk kembali. Yang keempat, Aira. Ya, apa itu yang kamu tulis? Kelopak bunga. Terima kasih Aira, kembali ke tempat. Berikutnya siapa yang bisa menulis? Ah, coba lihat. Berikutnya yang keberapa? Ada mahkota, benang sari, kelopak, kepala sari. Berikutnya dan kepala sari apa itu? Itu apa? Dasar bunga. Kalau bakal biji siapa mau maju? Bakal biji? Coba. Oke, berikut. Selesai dari kepala sari, berikut. Ayo, Sinta. Oke, terima kasih Sinta. Duduk kembali. Siapa bisa menulis tangkai putih? Oke, kamu maju. Kedudukannya di mana? Tempatnya? Ya.
kasih Isti. Duduk kembali ke tempat. Siapa yang bisa menulis tangkai bunga? Oke, Farhan maju. Oke, terima kasih Farhan. Farhan duduk kembali. Dan yang disebut dengan bunga yang sempurna yaitu ada mahkotanya, ada benang sarinya, ada kepala sari, tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji dan tangkai bunga. Itu yang disebut dengan bunga sempurna. Siapa yang di rumah ada menanam pohon bunga? Pohon bunga ini. Siapa ada di rumah ada tanam pohon bunga ini? Ini sebut bunga apa nih, anak-anak? Bunga yang sempurna, tapi namanya bunga apa? Kembang sepatu. Bunga apa anak-anak? Kembang sepatu. Jadi kembang sepatu itu dia disebut bunga sempurna karena dia mempunyai mahkota benang sari, kepala sari, tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, dasar bunga dan tangkai bunga. Ini yang disebut dengan bunga sempurna. Oke, Ibu akan bagikan LJK, lembar kerja siswa, tapi kalian kerja per kelompok. Jadi ditulis namanya ya. Satu orang, mana ketua? Jangan lupa tulis kelompok, kelas, dan nama kelompok. Nama jelas ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Tulis masing-masing kelompok. 5, 4, 3, 1, dan 2. Tulisan yang rapi supaya Ibu periksa bisa baca. Nanti kalian berdiskusi dengan teman berdiskusi. Nanti berdiskusi sama-sama, diskusi sama-sama. Kalau pertama tuh apa ya kalian tulis? Tulis nama kelompok. Tulis kelompok, kelas, jangan lupa.
Aliran kumpul. Baiklah, kita sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menjelaskan sedikit. Tadi Ibu mau menjelaskan sedikit tentang bunga. Jadi dari pembelajaran pertama sampai dari kita belajar bahasa Indonesia sampai IPA, kalian sudah paham hari ini materi yang Ibu berikan? Alhamdulillah. Ibu tanya kembali, sudah paham apa yang Ibu jelaskan tadi? Oke, semua sudah. Alhamdulillah. Berarti hari ini Ibu mau tutup pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu kita bernyanyi terlebih dahulu. Satu buah lagu, Lihat Kebunku. Aira, Siva bantu ke depan, pinggir. Satu, dua, tiga. Terima kasih, kita duduk kembali di tempat. Ya, Ibu mau bertanya lagi satu kali sebelum akhiri. Jadi Ibu mau bertanya, bunga yang sempurna itu, coba kalian siapa yang bisa menyebutkan bunga yang sempurna? Siapa yang bisa menyebutkan bunga yang sempurna? Coba berdiri kamu. Bunga sempurna pertama apa? Kotak, benang sari, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putih, kepala putih, tangkai sari, kepala sari. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu dan tepuk tangan. Oke, terima kasih Usman sudah menjawab tentang bunga yang sempurna. Ibu kembali menjelaskan kepada kalian. Jangan lupa apa